kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya, ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta, Yesus pernah kutuk pohon ara, jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, deh, mati saya. Ini mau diambil di rumah sakit. Ada tandinya masjid. Ada nasa tandinya masjid. Aku ini anu kepalanya, kata bisa. Oh, bisa jadi. Ada tandinya boleh bisa jadi. Dan istri anak begitu lahir di kalangan Kristen langsung dibaptis. Pendeta panggil ke depan ayah ibu saya, kami baptis engkau Yopi Yahya Waloni dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Teman-teman ya, jujur ya, hati kita itu teriris-iris ketika Yahwaloni itu menghujat Tuhan kita. Menghujat Tuhan Yesus, menghujat Roh Kudus, menghujat Allah Bapa. Kita percaya teman-teman sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, yang kita kenal dalam 3 pribadi. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Teman-teman, kita sangat terpukul ketika Yahwaloni dan hukum di negara kita tidak bisa menjerat Yahya Waloni. Apakah dia sudah pernah dilaporkan? Sudah pernah dilaporkan. Ya. Bahkan saya sudah katakan dari awal tadi, dia pernah dipenjara itu selama 3 bulan saja, kawan-kawan. Apa alasan kenapa dibebaskan, tidak dijerat seberat-beratnya? Karena Yahya Waloni sebagai tulang punggung dalam rumah tangga. Yang kedua, karena Yahya Waloni ini seorang mu'alaf yang harus belajar begitu. Jadi dia tidak tahu nilai-nilai Islam yang benar katanya. Maka ini harus dididik lagi. Bukan untuk dipenjarakan kata mereka. Teman-teman sekalian, mengerikan sekali. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya apa? Yahya Waloni meninggal dunia dalam keadaan penghujatan kepada Tuhan Yesus. Ketahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan. Kata Kristen. Yahya Waloni dikenal sebagai ustadz yang kontroversi karena sering menghina dan mencaci agama lain, terkhususnya agama Kristen. Namun melihat kondisi tak berdaya dari Yahya Waloni akibat penyakit yang dideritanya, umat Kristen pun tak mau membalas hinaan yang sering dilontarkan pada mereka. Melainkan umat Kristen beramai-ramai mendoakan ustadz kontroversi tersebut agar mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Contohnya seperti akun bernama Khusus Ratnawati yang mengatakan cepat sembuh Pak Yahya Waloni. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya Tuhan Yesus, ampunilah beliau yang sering menghina nama Yesus dengan sebutan apapun. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Semua ditantang orang masuk Islam. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad. Serang saya. Gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah. Kan bersatu sekarang ini. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai berani menyerang UAS.
Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti se-Jabodetabek sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dari awal sampai selesai. Teman-teman, kalian bisa menyimpulkan sendiri dalam iman kekristenan orang seperti ini sudah jelas tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Karena hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman sekalian, dia menggunakan di sana kata Zoe. Zoe artinya bahwa dialah satu-satunya dan itu hanya digunakan oleh Allah itu sendiri. Dan ini sangat jelas bahwa tiada jalan yang lain menuju kepada Bapa surgawi. Tapi kalau masuk kepada surga yang penuh dengan bidadari, 72 bidadari dan segala macam, ya mungkin adalah jalan seperti yang dipilih oleh Yahya Waloni. Ya kan? Sudah jelaslah jalan yang dipilihnya itu sudah tepat dalam perspektif agamanya yang saat ini. Kan begitu teman-teman sekalian. Tapi secara iman kekristenan, tidak akan masuk. Orang seperti Yahya Waloni itu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga yang milik daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, teman-teman sekalian. Ya, di mana itu hanya dikhususkan kepada orang-orang Kristen yang percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, hanya itu. Kalau di luar daripada itu sudah jelas tidak akan masuk surga, teman-teman sekalian. Ya, makanya di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10 berkata apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa memberikan hidup kekal hanya Tuhan Yesus, kawan-kawan sekalian. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Wow. Ini janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, kawan-kawan sekalian. Ya. Maka dalam perspektif iman kita, Yahya Waloni tidak akan mendapat tempat. Apalagi dia menghujat Allah
menghujat Roh Kudus karena teman sekalian di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 29 dikatakan, tetapi apabila seorang katakanlah Yahwaloni menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Teman-teman sekalian, ternyata menghujat Roh Kudus itu dengan mengatakan Roh Kudus, ya, dan juga dia meminta jika Yesus adalah Tuhan, saya minta saat ini juga nyawa saya dicabut, tanya, maka dosa itu tidak terampuni. Maka jelas Yahwaloni tidak akan masuk surganya orang Kristen, ya, surga Kristen, ya, dia masuk di surganya siapa? Agamanya yang sekarang yang ada 72 bidadari. Ya, jadi Yahwaloni sekarang ini disambut dengan 72 bidadari kawan-kawan, yang tentu saja montok-montok, tetap perawan, tetap ya pokoknya memberikan kepuasan yang tak terucapkan ya kepada Yahwaloni, ya. Jadi ini pengalaman kawan-kawan sekalian bahwa penghujat-penghujat ya itu akan menerima hasil daripada hujatannya. Sama seperti si Agustan ya mengkentutin Alkitab, dan apa ending hidupnya? Dia menderita lalu mati. Baik teman-teman sekalian, demikianlah video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.